sholat subuh 2 rakaat nilainya lebih besar daripada sholat yang 4 rakaat, misalnya contoh seperti itu. Karena apa? Beratnya. Ada lagi, semakin berat Anda melakukan ibadah, semakin besar pahalanya. Maka ketika merasa berat, lakukan. Misalkan lagi malas nih, lakukan aja. Lagi malas, misalkan lagi malas qobliyah, lakukan. Itu pahalanya lebih besar. Semakin kita malas, semakin besar pahalanya. Ada lagi, bapak-bapak, ibu-ibu? Silakan. Apakah benar kalau tidak melakukan apapun maka diwajibkan hidup sahur? Jadi bukan wajib ya Bu ya, bukan wajib. Jadi begini, dalam Islam itu sebenarnya Nabi pernah melakukan sholat subuh dengan kunut yang dianut sampai sekarang oleh mazhab Syafi'i di seluruh dunia. Dan Nabi pernah juga melakukan sholat subuh tanpa kunut yang dianut oleh selain mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau dipilah-pilah sama-sama benarnya. Cuman di dalam konteks Syafi'i itu dijelaskan kalau lupa tidak membaca kunut karena kunut dianggap sunat hayat, maka disunahkan sujud sahwi. Sama halnya ketika ibu lupa tidak tasawuf awal, itu tidak kemudian tasawuf di rakaat ketiga, tapi sujud sahwi seperti itu. Jadi nilainya itu dianggap sunah yang agak berat, agak pengaruh. Jadi ini menurut ulama Syafi'i. Barangkali di sini ada yang tidak mengikuti Syafi'i, tidak apa-apa, tidak kunut dan tidak sujud sahwi. Itu tidak apa-apa. Bagi mazhab yang lain, Hanafi, Hambali atau Hanafi rata-rata itu tidak kunut juga tidak sujud sahwi. Ya boleh-boleh saja. Tapi memang sebaiknya kita memilih lah biar ininya ritmenya baik. Jadi nggak usah loncat-loncat nanti kan seperti itu. Jadi tidak wajib ya Bu, disunahkan. Kalaupun tidak sudah lupa kunut, lupa sujud sahwi lagi, ya sudah tidak apa-apa. Seperti itu Bu. Ada lagi? Seperti itu Bu. Jadi apa yang kita lakukan, semoga ini menjadi satu hal menjadikan kita berinvestasi untuk akhirat kita yang lebih baik. Ya terutama tadi yang saya lakukan ada 3 hal yang tidak akan hilang ketika kita sudah meninggal. Tapi masih banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum meninggal. Ini semacam orang menabung. Jadi kita itu sekarang itu semacam orang menabung yang kita akan keluar negeri, keluar dunia malahan seperti itu. Kita keluar negeri saja, kita ke Saudi Arabia saja, uang yang kita tabung di bank di Indonesia ini yang dalam bentuk rupiah, ketika kita sampai Saudi itu tidak akan laku. Maka harus ditukar dengan uang setempat. Begitupun kalau kita mau keluar dunia. Kita tidak akan bisa membawa emas, tidak akan bisa membawa mobil, tidak akan bisa membawa rumah. Tapi harus kita tukar dengan yang namanya pahala nanti ada di sana sudah tersedia. Kalau kita sudah nabung di sini otomatis di sana kita tinggal masang tampang gitu loh istilahnya, saking canggihnya. Jadi kalau di sini sudah harus pakai ATM, harus pakai sidik jari misalnya, di sana mah nggak usah, langsung dicek, oh kamu ini, namanya ini, bed ini, sudah jelas, maka ini bekalmu, ini makananmu, ini bagianmu sudah tertera, meskipun saat ini belum kelihatan. Nah, nanti di sana semakin kita menanam atau menabung di saat masih hidup ini, maka semakin besar pula apa yang kita akan dapati, karena disampaikan tadi menjadil hasanati falahu asru amsalia, minimal 10 kali lipat. Minimal Ibu sembahyang misalnya ini ya, 1 hari 1 malam itu kalau dikalkulasi berapa menit? Anggaplah zuhur 5 menit, setiap sholat 5 menit, 5 kali 5 cuma 25 menit dari 24 jam. 1 hari di akhirat di dalam Al-Quran disebutkan bahwa seperti sehari seperti 1000 tahun. Jadi misalnya nih, misalnya Allah balasnya itu pas-pasan, maksudnya pas, kalau kamu nakal sehari, saya balas sehari, misalnya. Itu nakal sehari di dunia, dibalas di akhirnya itu 1000 tahun, atau 1 hari. Coba susahnya kayak apa Ibu? Terus misalkan Ibu baik nih 1 hari, dibalasnya 1 hari juga misalnya, 1000 tahun bahagia. Nah
Sholat ini kan sudah sangat simpel sekali. Kita nggak harus full 24 jam sholat, tidak. Karena semuanya ada bagiannya. Mata punya hak, keluarga punya hak, diri Anda punya hak, kantor Anda juga punya hak. Seperti itu kan kira-kira. Jadi maka sholat, antara sholat satu dengan sholat yang lain ini nanti akan seperti rantai sebenarnya. Kalau tidak putus salah satunya. Tidak putus bagaimana? Misalnya zuhur, asar, maghrib, isya lancar, subuh hilang, misalnya. Ini kan jadi nggak nyambung. Jadi kan terputus-putus. Kalau terputus-putus ini gimana bisa kuat? Ini contoh, misalnya dibalas sehari sama dengan 1000 tahun kira-kira seperti itu. Maka Allah sering menyinggung di dalam Al-Quran bahwa kehidupan di dunia itu sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali. Karena apa? 65 tahun rata-rata umur manusia saat ini, itu sebenarnya kalau dibanding dengan 1 hari di akhirat, itu belum ada apa-apanya. Sangat kecil sekali. Namun sebenarnya kalau orang baik di dunia, Allah menggantinya sangat luas, sangat besar. Ini tinggal kita bagaimana kita menjadikan waktu kita, hari-hari kita penuh dengan ibadah, dengan amal, dengan investasi. Kalau investasi untuk jangka panjang tadi, yang ada 3 hal. Kalau nabung, ya untuk saat ini juga untuk ke depan insya Allah bisa. Semoga apa yang kita bahas atau kita kasih pada siang hari ini menjadikan kita lebih semangat lagi untuk memperbaiki diri, sama-sama memperbaiki diri, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa melakukan banyak hal yang diajarkan oleh Nabi. Pagi bisa duha, siang bisa zuhur dengan qobliyah dan ba'diyahnya, nanti asar bisa, maghrib bisa, malam bisa, semampu kita. Apalagi besok ini weekend panjang, jangan sampai di liburan yang panjang ini juga sunah-sunah kita liburkan juga. Jangan sampai kadang-kadang di waktu kerja kita semangat untuk sholat duha, tapi ketika di hari libur kita ikut libur duhanya. Kadang-kadang seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan itu dari saya sendiri. Jika ada kebaikan, itulah yang mungkin dari Allah untuk kita semua, agar kita menjadi hamba-hamba yang menjadi pengikut Nabi Muhammad yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.